Hai guys, kalian tuh pasti penasaran banget ya sebenarnya kalau dari Google itu ratingnya Laverne Dog Grooming itu berapa sih? Nah kalau di sini tuh 4,7, sedangkan pada 3 hari sebelumnya ketika aku ngecek itu tuh ratingnya 4,9. Jadi dalam 3 hari dia tuh udah turun sekitar 0,3. Buat yang tanya groomingnya di mana, itu tuh sebenarnya dengan grade 4,7 ini dia tuh ada di Jakarta ya, bukan di Surabaya. Nah, 4,7 ini terdiri dari 5 rating, 4 rating, dan aku belum ada kasih rating ya, karena kan aku nggak pernah pakai ya. Kemudian kita sekarang baca dulu Google reviewnya. Yang pertama dari Junus Atmaja, ini katanya adalah Korean style grooming especially untuk poodle. Jadi sebenarnya si Agus ini bener-bener apa ya, dia tuh orangnya skill banget dan skillnya tuh Korean style. Jadi kalau kalian lihat di YouTube itu banyak banget ada groomer-groomer dari Korea itu yang dia itu ketika dia menggrooming kucing atau anjing itu tuh rapi banget, bulat banget, kece banget. Nah, dan di sini Junus juga bilang bahkan di sini tuh harus pakai appointment atau janjian dulu. Nah, kemudian yang kedua ini Hani Theo, dia 5 bulan yang lalu kasih rating 5. Dia bilang bahwa Laverne Dog Grooming ini very detail dan skill profesional groomernya itu mumpuni banget. By far the best in town. Jadi sejauh ini menurut Hani Theo, Agus ini the best di kotanya dia, yaitu di Jakarta. Kemudian Eka Sugiarto, ini 10 bulan yang lalu dia kasih rating 5. Dan kata dia adalah Agus ini atau Laverne Dog Grooming ini skillful and tasteful styling by Agus is really transformational. Jadi menurut dia memang perubahan antara anjing ketika sebelum masuk ke situ dengan ketika sudah masuk ke situ itu transformasinya luar biasa, bagus banget, rapi banget dengan Korean style. Lalu kita lihat selanjutnya adalah dari Sini Cahyadi, itu dia 3 bulan yang lalu kasih 5 rating dengan komen very good stylish. Next, kemudian selanjutnya ada Andi Bahari 2 tahun yang lalu, ini udah lama ya berarti ya. Dia kasih 5 rating dan kata dia ini tuh si Agus nih kerjanya sangat-sangat detail, bersih dan juga rapi dan ownernya itu sangat friendly. Jadi dia akan repurchase lagi atau dia akan datang lagi ke situ. And then selanjutnya ya, selain Andi Bahari ini juga banyak review-review lainnya yang ada di bawah, yaitu Vito Damar Setiawan yang dia menginformasikan bahwa Laverne ini gampang banget ditemukan. Ya wajar lah ya, dia ada di Jakarta gitu. Dan artinya dia tuh bukan di tempat-tempat yang kayak di gang-gang, kayak di komplek-komplek, tapi benar-benar di pinggir jalan. Namanya juga spa premium ya. Kemudian ada lagi dari si Tata, ini dia kasih rating itu sebesar 5 dan infonya adalah good quality. Kemudian Hagianto Kiro itu clean, fresh, profesional. Ini setahun yang lalu ya dengan rating yang 5 dan dapat respon juga dari owner setahun yang lalu juga. Ada juga rating dari Bukan Ikan Biasa dengan rating 5 dan 1 tahun yang lalu. Infonya tempatnya bersih, Om Agusnya ramah, pegawainya baik-baik, tempat nunggu guguknya itu di bawah juga bersih, toilet bersih, worth it untuk grooming, styling. Uang yang dikeluarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Jadi sebagai spa mewah sebenarnya bagi review-review ini dengan dia juga ngasih 1 foto ya. Itu infonya adalah tempat itu memang berkelas. Dapat respon juga dari owner dan ini juga adalah rating 5 dari 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu dari AB Bahari, Arnold Gunawan. Dan kalau kamu lihat tuh di bawah tuh adalah Bernetsu, jadi orangnya sendiri tuh ngerating dirinya sendiri gitu ya. Tapi ya nggak masalah sih, hak-hak dia juga. Toh juga sebenarnya dia juga banyak dapat respon dari yang lain. Kemudian dari Friendly Wirawan ini 2 hari yang lalu dia kasih rating 1. Tan Sardiono setahun yang lalu kasih rating 5. Sebenarnya banyak yang kasih rating 5 dan yang ngasih rating kecil-kecil tuh biasanya tuh kayaknya sih ya itu orang-orang yang nggak pernah make jasanya dia. Cuman karena setelah dia viral, itu kan kalau kita pakai Google kan kita bisa ngerating kapanpun aja ya, mau ngerating mana aja juga kita bisa tanpa kita harus datang ke tempatnya. Jadi sebenarnya nggak masalah. Nah, cuman yang kulihat sih fenomenalnya, kalau misalkan kamu tuh nggak pernah datang ke tempat itu, seharusnya sih jangan dikasih rating jelek ya, karena kan kamu tuh belum pernah melihat dengan wajar gitu ya. Jadi menilai tapi nggak pernah kesana, menurut aku tuh nggak fair ya, hanya cuman berdasarkan hal-hal yang viral aja. Nah, ini tuh tempatnya di Kebonjeruk, West Jakarta, dengan nomor handphone WA dari adminnya, kemudian open soon. Lalu kayak aku tuh nemuin juga ya beberapa informasi-informasi kayak Q&A lah ya. Ini Q&A dari beberapa orang yang intinya itu aduh baru-baru ini viral ya, men, lain kali lebih sabar sama hewan, gak usah kasar. Kemudian ini yang suka banting-banting anjing ya. Kemudian komen yang pertama, how many dog have you abused until now? Those bichon only first time or there will be many more in the future. You don't deserve your talent and skill with those kind of behavior, Jude. Ya, jadi intinya mah gimana ya, ini tuh
beberapa orang yang memang nggak pernah pakai jasanya, atau mungkin udah pakai jasanya cuman kayak curious gitu loh, kira-kira kamu tuh menyakiti anjing aku juga nggak ya, kayak gitu. Yang lucu tuh ada komen kayak gini, iya suka dibanting-banting juga sama masternya tuh orang, soalnya aduh ada-ada aja dah. Tapi jujur ya, ketika lihat di reviewnya ini, itu kalau kamu lihat bagian foto, itu kerjanya dia tuh rapi loh. Sebenarnya kerjanya tuh bagus loh. Kamu lihat deh cuttingan-cuttingannya, mulai dari rambut-rambut bagian telinga, rambut-rambut bagian mata, bagian leher, bagian kaki, itu melengkungnya itu sempurna, literally perfect banget. Jadi ini tuh benar-benar sebuah skill yang sayang banget kalau misalkan skillnya ini tidak dikeluarkan lagi hanya gara-gara kasus ini. Dan juga sebenarnya itu tuh sangat sayang banget kalau misalkan saudara Agus itu nggak mau minta maaf dengan sangat tulus, karena kemampuannya dia, skillnya dia yang udah dibikin bertahun-tahun. Kemudian juga sedengar aku dia adalah breeder dari Shih Tzu. Jadi sayang banget kalau hanya karena hal seperti ini hanya orang-orang tertentu yang membela dia. Kebanyakan orang sampai selebgram, sampai artis itu benar-benar menghujat dia. Jadi sayang sih jujur. Sampai sekarang juga aku lihat itu masih close ya, jadi belum ada buka sama sekali. Kalau dari Google-nya loh ya, nggak tahu kalau aslinya apakah lagi buka apa enggak tokonya yang ada di Jakarta. Cuman sekarang itu lagi close kalau untuk Google-nya. Nah, jadi kalau aku bilang sih sebenarnya kayak kita selain belajar dari hal-hal seperti ini, tapi menurut aku yang namanya orang kalau udah punya talenta yang bagus itu sayang banget kalau nggak dikeluarkan kembali talentanya hanya karena down karena masalah ini. Simple, minta maaf sama ownernya terutama, dan juga memberikan pernyataan yang tulus, klarifikasi di beberapa channel juga bisa untuk membantu dia. Karena sebenarnya banyak kok yang groomer-groomer yang pro sama dia, karena memang hanyalah groomer yang tahu bagaimana perasaan groomer. Kalau kita kan pet owner ya pet owner wajar lah ngejudge, dia kan nggak mau anjing mereka, anak mereka disakiti, itu wajar banget. Tapi kita kan harus dapat satu titik temu yang bisa menyamakan persepsi kita bahwa memang groomer itu nggak mudah, grooming itu nggak mudah, tapi juga bukan berarti harus dilakukan dengan cara menyakiti. Oke, see you in the next video. Goodbye, Makeup by Nita. Jangan lupa subscribe, likes, and dukung aku di sini.